masa lampau, dan batuan yang tersikap di kawasan ini merupakan salah satu batuan tertua di Pulau Jawa yang dapat kita amati di permukaan. Batuan yang tersingkap di daerah Jeltu umumnya berupa batuan dasar atau opiolit atau disebut juga batuan ultrabasa yang terdiri dari batuan jenis super serpentinit, gabbro, basal, dan batuan malihan yang terdiri dari sekis, pilit, dan kuasit. Di belakang saya adalah Pulau Mandra yang berjarak kurang lebih 500 meter dari tepi pantai Ciletuh. Pulau Mandra memiliki luas kurang lebih 300 meter persegi. Dibentuk oleh batuan basal atau batuan dasar opiolit. Opiolit merupakan penggalan kerak samudera dan lapisan mantel atas bumi yang telah terangkat atau terpindahkan dan tersikap di bagian tepi kerak benua.
Dan istilah oviolit pada awalnya digunakan oleh Alexander Broadnight pada tahun 1813. Ia adalah seorang profesor mineralogi berkebangsaan Prancis untuk menyebut susunan batuan hijau atau serpentin dan diabas di pegunungan Alpen. Kemudian pada tahun 1927, Trinitas Steinmann, seorang ahli geologi berkebangsaan Jerman, mengubah penggunaan istilah ini sehingga mencakup batuan serpentin, lapak, bantal, dan rinjang. Dan sejak saat itu, oviolit sudah dianggap sebagai kerang samudra yang merupakan hasil dari pemakaran lantai samudra, di mana oviolit tersebut mendokumentasikan pernah adanya cekungan samudra yang sekarang telah dimakan oleh proses penujaman atau subduksi. Lintasan Gunung Badak Pulau Kunti ditempuh dari Muara Ciletu dengan menyusuri pantai di sepanjang Teluk Ciletung hingga Pulau Kunti. Pengamatan di daerah Gunung Badak dilakukan di sepanjang pantai yang menghadap ke utara dan timur pada Teluk Ciletung. Batuan sedimen yang diperkirakan sebagai bagian dari formasi Ciletu tersikap pada bagian pantai yang menghadap ke utara. Saat ini saya berada di singkapan batuan sedimen, tepatnya di lintasan Gunung Badak, pantai utara Ciletuh. Di batuan sedimen ini pernah ditemukan beberapa bentuk fosil seperti foraminifera dan banyak lagi bentuk fosil lainnya ditemukan. Pada beberapa sayatan batu pasir, nampak terlihat fosil foraminifera seperti Planorotalites sp, Globigerina inaquispera, Acarina sp, dan lain-lain. Kumpulan binatang koral ini terkubur sedimentasi dan terawetkan hingga menjadi fosil. Dinamika luar bumi telah menyebabkan pelapukan dan erosi lapisan batuan yang melepisi dan mengawetkan fosil yang asalnya terselimuti batuan sedimen itu hingga kini tersikap ke permukaan. Basal adalah batuan beku vulkanik yang berasal dari hasil pembekuan magma berkomposisi basa di permukaan bumi. Biasanya membentuk lempeng samudra di dunia. Mempunyai ukuran butir yang sangat baik sehingga kehadiran mineral-mineralnya tidak terlihat. Batuan basa lazimnya bersifat pasif dan keras, berstruktur apanitik, terdiri atas mineral gelas vulkanik. Ini adalah batuan vulkanik yang dinamakan batuan vulkanik berupa andesit piroksin. Andesit adalah suatu jenis batuan beku vulkanik dengan komposisi berupa piroksen, plagioklas, dan mineral sekunder berupa klorit, karbonat, dan ovak dengan struktur spesifik yang umumnya ditemukan pada lingkungan subduksi tektonik di wilayah perbatasan laut, seperti di pantai barat Amerika Selatan atau daerah-daerah dengan aktivitas vulkanik yang tinggi seperti Indonesia. Batuan andesit banyak digunakan dalam bangunan-bangunan megalitik, candi, dan piramida. Begitu juga perkakas-perkakas di zaman sejarah banyak memakai material ini. Misalnya, sarkofagus, punden berundak, lumpang batu, meja batu, arca, dan lain-lain. Kalau melihat keberadaan daripada batuan-batuan vulkanik ini, diasumsikan saya mendekati kepada mantel pump. Dalam artian saya mendekati kepada sumber magma, di mana daerah gunung api ini merupakan salah satu daerah yang menghasilkan faktor penyebab dari terjadinya gerakan lempeng samudra. Dari sudut pandang ilmu kebumian, kawasan geologi Ciletu sangat menarik untuk dipelajari karena geologi daerah ini dikontrol oleh hasil aktivitas tumbukan lempeng yang berbeda jenis.
Lempeng yang pertama berada di bagian utara berkomposisi granitis yang selanjutnya dinamakan sebagai lempeng benua Eurasia. Selanjutnya lempeng yang kedua berada di selatan berkomposisi basaltis yang selanjutnya dinamakan bagian lempeng Samudra Hindia, Australia. Kedua lempeng ini saling bertumbukan yang mengakibatkan lempeng samudra menujam di bawah lempeng benua. Zona tumbukan membentuk morfologi menyerupai lembah curam yang dinamakan sebagai palung laut. Kawasan geologi Ciletuh merupakan kawasan studi lapangan yang sangat lengkap untuk mempelajari dinamika ilmu kebumian. Tak hanya fisik bumi yang berupa batuan paling tua di Pulau Jawa yang tersikap di sekitar pantai yang indah. Kita juga bisa menyaksikan morfologi bentang alam yang merupakan suatu unit geomorfologis berupa bukit, lembah, tanjung, dan lain-lain. Beberapa faktor mulai dari lempeng tektonik hingga erosi dan deposisi dapat membentuk dan mempengaruhi bentang alam. Faktor biologi dapat pula mempengaruhi bentang alam. Contohnya adalah peranan tumbuhan dan ganggang dalam membentuk rawa, sungai, serta terumbu karang. Saat ini saya berada di Muara Cibatununggal, tepatnya di sebelah timur Gunung Beas. Ini merupakan tempat yang perlu dicagarbumikan. Di sebelah selatan saya bisa dilihat itu adalah bentang alam morfologi tentang bugel. Bugel merupakan fenomena pembentukan bentang alam yang terjadi setahun sekali, di mana pembentukannya dua energi dinamis dari darat dan laut yang membentuk benteng pasir atau barier yang sekaligus akan melindungi proses biologis dari ikan-ikan laut yang berproduksi di muara dari serangan predator-predator dari lautan. Seiring dengan tibanya musim angin barat, di mana arus gelombang laut yang disertai hujan akan kembali menyatukan lautan dengan muara sungai yang sudah dipenuhi oleh berbagai jenis ikan yang sudah siap menjalani kehidupan di laut lepas. Di daerah ini dapat dijumpai batuan sedimen pasir yang membeku. Batuan sedimen ini memanjang dari Muara Cibatununggal membelah Gunung Beas ke arah utara, sehingga formasi batuan Ciletuh dapat tersingkap di sini. Batuan Pratesiar Ciletuh yang tersikap di dalam lembah Ciletuh menempati elevansi mulai 0 hingga 50 meter di atas permukaan. Pada batas lembah-lembahnya, batuan tua ini ditutupi oleh formasi jambang yang umurnya lebih muda atau Miosen. Dilihat dari sejarah geologinya, batuan Pratesiar Ciletuh merupakan batuan tertua yang terletak di bagian paling bawah dari urutan stratigrafinya. Selanjutnya, batuan tua ini ditutupi oleh batuan sedimen yang umurnya lebih muda dengan tebal mencapai ribuan meter. Dari Gunung Beas, saya akan melanjutkan perjalanan menyusuri Pantai Legon Pandan, di mana Pantai Legon Pandan ini didominasi oleh batuan-batuan sedimen batu pasir. Untuk lebih jelas, saya akan menyusuri singkapan-singkapan apa aja yang ada di sepanjang jalan ini. Ini suatu perjalanan yang sangat menakjubkan. Sepanjang perjalanan menuju Pantai Legon Pandan ini, banyak sekali ditemukan sikapan batu pasir dan lempung serta batuan basah atau ultra basah yang fragmennya mengandung jenis kuarsa, rijang, batu gamping, gabbro, spertidik, dan konkresi besi. Selama perjalanan juga ditemukan batuan yang sudah mengalami gejala deformasi yang dapat dirincikan dengan adanya pembengkokan amphibol sebagai pengganti piroksen
belakang saya adalah hamparan batuan batu pasir yang mengalami proses hidrotermal gunung api bawah laut, sehingga batuan di sini menimbulkan warna dan corak yang beraneka ragam. Ini adalah batuan yang sungguh menakjubkan, yaitu batuan pasir yang terkena proses malihan dari sub gunung api bawah laut atau gunung api punggungan tengah samudra. Legon Tengah memiliki dampak terkena pemanasan yang sangat tinggi, sehingga akibat pemanasan yang sangat tinggi membentuk lapisan-lapisan pasir seperti batik. Orang masyarakat sekitar dinamakan ini batu batik. Nah, ini mengalami proses pemanasan yang sangat tinggi. Batuan metamor atau batuan malihan adalah batuan yang terbentuk akibat proses perubahan temperatur atau tekanan dari batuan yang telah ada sebelumnya. Akibat bertambahnya temperatur atau tekanan, batuan sebelumnya akan berubah struktur. Apabila semua batuan-batuan yang sebelumnya terpanaskan dan melonak, maka akan membentuk magma yang kemudian mengalami proses pendinginan kembali dan menjadi batuan-batuan baru lagi. Proses-proses tersebut berlangsung sepanjang waktu, baik di masa lampau maupun masa yang akan datang. Kejadian alam dan proses geologi yang berlangsung sekarang inilah yang memberikan gambaran apa yang telah terjadi di masa lampau. Bila diamati dari namanya, Sukabumi sudah mengisyaratkan bahwa di kawasan ini terdapat banyak gejala kebumian. Kawasan Sukabumi Selatan dapat dijadikan contoh keragaman bentukan bumi dengan kehidupan yang terdapat di atasnya. Akan sangat menarik bila kawasan ini dijadikan kampus lapangan sebagai pusat belajar kealaman bagi para pelajar dan mahasiswa, bahkan bagi para peneliti di perguruan tinggi. Keadaan kawasan yang menarik secara alam dan kebudayaan ini semuanya tidak terlepas dari perjalanan sejarah bumi yang begitu panjang dan unik. Sukabumi sesuai namanya Sukabumi, yaitu daerah yang memiliki gejala-gejala kebumian seperti terjadinya lempengan tektonis di Cimaja, kegiatan hidrotermal sehingga menimbulkan urat-urat emas yang memiliki kandungan kadar Au yang sangat tinggi. Dan di daerah Ciletuh ini yaitu tersingkap lapa tersier yang terbentuk pada zaman Eosen Tengah, yaitu 25 juta tahun yang lalu. Dengan melalui cagar bumi ini diharapkan daerah Ciletuh singkapan-singkapannya dapat terselamatkan. Inilah pusaka alam lain negeri ini yang sangat penting karena merupakan sebuah kawasan yang menyikap bukti palung laut dalam akibat penujaman lempeng samudra pada akhir zaman Kapur 50-65 juta tahun yang lalu. Batuannya sangat bervariasi dan tergolong batuan yang jarang dijumpai. Morfologi yang terbentuk dari struktur geologi dan batuan menciptakan panorama yang begitu menarik dan mengundang jiwa-jiwa petualangan. Potensinya yang begitu luar biasa, sudah harus menjadi mimpi kita bersama untuk mulai melindungi kawasan unik geologi Ciletuh ini, melihat keindahan panoramanya dan kelangkaan morfologi batuannya. Sungguh tepat kiranya jika kawasan geologi Ciletuh ini dinamakan Taman Bumi atau Geopark.
Mari kita pertimbangkan kawasan-kawasan yang unik dari sisi kebumian di negeri ini, daripada dihancurkan untuk mendapatkan profit dalam jangka pendek dengan cara eksplorasi tambang yang tidak terkendali. Mengapa tidak? Kita cagar bumikan saja, dengan tepat mendapat benefit dalam jangka panjang, salah satunya dari sektor pariwisata. Salam cagar bumi.